Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Bang. Izin memperkenalkan diri, saya Dani Abita Cindy dengan NIM 2022-11079 sebagai moderator untuk mempresentasikan proposal yang kelompok kami buat. Jadi proposal ini berjudul perancangan pintu otomatis pada garasi rumah menggunakan RFID. Oke, untuk anggota kelompok kami diantaranya ada David Aji Pragiyoga dengan NIM 2022-11050. Selanjutnya ada Samuel Christian Sinaga dengan NIM 2022-11075. Selanjutnya ada saya sendiri Dani Abita Cindy dengan NIM 2022-11079. Selanjutnya ada Muhammad Hamam Zaki dengan NIM 2022-11092. Dan selanjutnya ada Febrian Imam Kurnia dengan NIM 2022-11-135. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nama saya David Aji Prayoga dengan NIM 2022-11050. Saya akan menjelaskan pendahuluan pada proyek akhir kali ini. Untuk latar belakangnya, dibuatnya alatnya adalah, jadi semakin berkembangnya zaman, banyak produk elektronika yang menggunakan sistem keamanan yang canggih. Untuk alat ini, kita membuat sistem keamanan dengan menggunakan RFID sebagai pengaman akses masuknya. Untuk penerapannya, RFID tersebut digunakan untuk akses keluar masuknya pada garasi rumah, sehingga hanya yang memiliki akses yang dapat memasuki pintu garasi tersebut. Pada RFID tersebut memiliki pengaman terhadap garasi mobil, karena sistem tersebut dilengkapi dengan sistem alarm. Sistem alarm menggunakan buzzer yang akan berbunyi ketika mendeteksi kartu akses yang tidak dikenal. Untuk rumusan masalah pada proyek hari ini itu berdasarkan latar belakang masalah yang tertulis di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara merancang membuat prototipe pintu garasi otomatis yang dapat membuka dan menutup secara otomatis menggunakan kartu RFID. Selanjutnya yang kedua, bagaimana sistem keamanan yang diterapkan pada prototipe pintu garasi otomatis ini, terutama dalam melindungi garasi mobil pengguna melalui sistem alarm. Dan yang terakhir adalah bagaimana efektivitas penggunaan teknologi RFID dan sistem alarm pada pintu garasi otomatis dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya, untuk tujuan proyek kali ini adalah proyek tersebut bertujuan untuk merancang sistem garasi otomatis berbasis RFID untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi akses pada garasi rumah. Sistem ini akan membatasi akses kepada pengguna yang memiliki wewenang atau memiliki akses terhadap RFID tersebut, sehingga kendaraan dan aset yang ada di dalamnya dapat dilindungi dengan aman. Sehingga sistem RFID ini menawarkan kenyamanan dan praktisan karena memungkinkan pengguna mengoperasikan pintu garasi tanpa kunci manual atau remote. Sistem ini juga menghemat waktu dan tenaga dengan fitur buka tutup otomatis, terutama pada kondisi cuaca buruk atau bagi pengguna keterbatasan mobilitas. Penerapan RFID sekaligus mengevaluasi efektivitas teknologi ini dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan garasi otomatis. Selanjutnya, untuk manfaat dari proyek ini adalah teknologi RFID tersebut dapat membuat pintu otomatis menjadi lebih aman, lebih efisien, dan kita membuat inovasi teknologi. Sistem RFID tersebut meningkatkan keamanan dengan mencegah akses tanpa izin, sehingga hanya pengguna yang memiliki akses yang dapat membuka pintu garasi tersebut. Selain itu, sistem ini mempermudah akses dengan otomatisasi yang menghilangkan kebutuhan kunci manual, meningkatkan kenyamanan
dan efisiensi. Selanjutnya, untuk hasil yang diharapkan pada proyek kali ini yaitu hasil pada proyek pintu garasi otomatis berbasis RFID yang mampu mengendalikan akses secara aman dan efisien, membatasi akses pada pengguna yang berwenang. Dengan teknologi RFID, diharapkan keamanan garasi dapat meningkat, minimalkan resiko akses tanpa izin, dan melindungi aset dalam garasi. Sistem ini juga dirancang untuk memberikan kemudahan dan praktisan. Mungkin kan pengguna mengoperasikan pintu tanpa kunci manual atau remote, sehingga lebih nyaman dan praktis. Selain itu, otomatisasi ini diharapkan menghemat waktu dan tenaga. Proyek ini juga akan meneliti tentang penggunaan RFID tersebut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membacakan atau memaparkan teori dan literatur. Yang pertama itu RFID, yaitu Radio Frequency Identification. RFID adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi objek atau individu secara otomatis tanpa kontak langsung. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan informasi tentang produk, lokasi, atau transaksi dengan cepat dan efisiensi. Berada dengan berkode RFID dapat menyimpan lebih banyak data dan memungkinkan pembacaan tanpa kontak langsung. Sistem RFID terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tag atau transponder. Yang kedua adalah pembaca atau reader, dan yang ketiga adalah antena. Tag dapat aktif atau memiliki sumber daya sendiri atau positif menggunakan energi dari pembaca. RFID mengirimkan sinyal radio untuk mengaktifkan tag yang kemudian mengirimkan data yang tersimpan. RFID bekerja pada 2 frekuensi utama, yaitu HF high frekuensi untuk jarak terdekat dan UHF ultra high frekuensi untuk jarak jauh. RFID digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem identifikasi, pelacakan barang, dan transaksi otomatis. Modul RFID reader MFRSC 522 adalah contoh pembaca RFID yang dapat dengan mudah membaca kartu RFID dengan tegangan 3,3 volt. Seperti tag RFID memiliki ID untuk memungkinkan identifikasi objek yang terpasang. Proses identifikasi dilakukan melalui komunikasi nirkabel antara membaca dan tag menggunakan gelombang radio yang memungkinkan pemrogram dan membaca data yang ada pada tag. Yang kedua adalah Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan microcontroller yang berbasis ATmec328 yang dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai aplikasi. Sebagai perangkat open source, Arduino memanfaatkan proses Atmel atau APR dan bahasa pemrograman khusus untuk memprogramnya. Arduino Uno memiliki 14 pin digital input dan output
di 6 di antaranya dapat digunakan untuk output PWM, 6 pin analog, osilator kristal 16 AMZ, koneksi USB, power jack, ICSP, header, dan tombol reset. Port ini dapat dihubungkan ke komputer melalui kabel USB untuk menggunakan adaptor AC, DC, atau baterai untuk memberikan daya. Arduino Uno adalah alat yang ideal untuk eksperimen dan pengembangan elektronik. Lalu yang ketiga adalah power supply. Power supply adalah perangkat yang berfungsi untuk menyediakan energi untuk mengoperasikan perangkat elektronik lainnya. Fungsi utama adalah untuk mengubah dan menyalurkan daya dari sumber energi seperti jaringan listrik umum atau AC, baterai atau sumber energi lainnya ke dalam bentuk tegangan dan arus yang sesuai untuk perangkat yang akan digunakan. Lalu yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teori dan literatur. Yang keempat itu ada liquid crystal display atau LCD. Liquid crystal display atau LCD itu salah satu jenis komponen yang dikenal dengan liquid crystal display, menggunakan kristal cair untuk menampilkan tulisan. LCD 16x2 memiliki 2 baris dan setiap baris berisi 16 karakter. Contohnya ada perangkat yang menggunakan LCD adalah jam tangan dan kalkulator. Yang kelima ada buzzer. Buzzer itu merupakan komponen elektronik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi suara dengan buzzer. Karena adanya diafragma di dalam kumparan, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma bolak-balik sehingga menyebabkan udara bergetar dan menghasilkan suara. Buzzer terdiri dari beberapa gulungan yang melekat pada diafragma. Ketika arus mengalir melalui koil, itu akan menjadi elektromagnet. Kumparan akan ditarik masuk ke atau keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnet. Buzzer tidak dipasang berlawanan arah. Biasanya kabel merah menandai positif. Yang keenam ada LED atau light emitting diode. Adalah jenis komponen semikonduktor yang menghasilkan cahaya saat dia dialiri arus listrik. Jika dibandingkan dengan lampu tradisional seperti bohlam pijar atau lampu neon, LED menawarkan berbagai keunggulan seperti efisiensi energi yang lebih tinggi, usia pakai yang lebih lama, dan ukuran yang lebih kecil. Lampu LED kecil sangat diminati dalam proyek-proyek elektronik karena bentuknya yang ringkas dan mudah disambung baik dengan sirkuit digital maupun analog. Selanjutnya pemaparannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu rencana penelitian. Mana sini saya langsung menjelaskan dari voucher diagram, di mana itu dimulai dari start. Itu akan ada inputan dari RFID-nya itu berupa tab card-nya. Di mana sini ada 3 kondisi, itu satu atau card-nya itu langsung terdeteksi. Terus atau yang kedua itu ada yang tidak terdeteksi dan setelah yang satunya lagi kondisi ketika setelah gagal 3 kali dalam mendeteksi kartunya. Gimana sih di sini saya akan menjelaskan di mana bila kartu tidak terdeteksi itu maka akan langsung looping atau return kembali untuk melakukan tab card. Terus setelah 3 kali gagal dalam melakukan tab card itu akan ke kondisi di mana buzzer itu akan aktif, terus LED merahnya akan nyala dan displaynya akan tampil itu warm card.
Mana di sini ada push button sebagai untuk mereset dari nyalanya si buzzer sama lampu LED-nya. Bila ditekan itu akan buzzer dan LED merahnya itu akan nonaktif dan akan looping atau balik lagi ke inputan tab card-nya. Terus kondisi bila kartu langsung terdeteksi, itu maka gerbang akan terbuka, di mana memerintahkan si servo untuk berotasi ke 90 derajat. Lalu LED birunya, LED hijaunya itu akan menyala dan di displaynya itu akan tampil gate open. Lalu ini untuk menutup dari gerbang ya, itu melakukan inputan kembali dengan tab card-nya atau menempelkan kartu RFID-nya, di mana itu di gerbangnya akan tertutup, di mana memerintahkan si servo untuk kembali berotasi ke 0 derajat. Lalu LED hijaunya akan mati dan di displaynya akan tampil gate close, di mana sini kita langsung looping lagi ke tab card. Lalu ini selesai. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih teman-teman untuk pemaparan proposalnya. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan pada malam ini, Kak Bang. Kesimpulan yang dapat diambil dari proposal ini adalah dari proyek pintu garasi otomatis berbasis RFID ini, yang dimana dapat diharapkan untuk meningkatkan keamanan sehingga meningkatkan efisiensi akses garasi rumah, sehingga garasi tersebut hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang atau terdaftar, sehingga dapat melindungi kendaraan dan aset yang berada di dalam garasi tersebut, serta mempermudah penggunaan garasi tanpa menggunakan kunci lagi. Oke, sekian pemaparan proposal pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Kak dan Bang. Saya mewakili teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.